Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pencipta seluruh yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Semua kita adalah orang yang memiliki seluruh yang dia butuhkan untuk hidup. Tak ada yang kurang. Seluruh kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup, semuanya dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah apa yang kita inginkan dalam hidup, bukan apa yang kita butuhkan. Belajarlah kita untuk mengerti dan faham, membedakan apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Kalau bicara apa yang kita butuhkan, maka seluruh yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang kurang. Tapi kalau bicara apa yang kita inginkan, maka tergantung keinginan manusia itu sendiri. Kalau keinginannya terlalu panjang, maka 2 lembah berisikan emas pun tidak akan cukup. Namun kalau keinginannya dia singkatkan, dia pendekkan, dan dia tidak panjangkan, maka dia akan merasa apa yang dia miliki jauh lebih banyak daripada apa yang dia inginkan. Di titik yang pertama itulah manusia merasa miskin, sekaya apapun dia. Dan di titik yang kedua itulah manusia akan merasa dirinya kaya, semiskin apapun dia. Bicara apa yang kita butuhkan, Allah siapkan di permukaan bumi seluruh yang kita butuhkan tanpa ada yang kurang, dan Allah bagi rata. Kalau itu untuk kebutuhan hidup, orang yang di desa dan yang di kota dapat jatah yang sama. Orang yang hidup di darat dengan orang yang hidup di pulau, di laut, dapat jatah yang sama. Tak ada yang berbeda. Allah bagi rata, Allah bagi adil. Kalau bicara apa tadi? Bicara apa? Kebutuhan hidup. Buktinya sekian tahun kita hidup. Itu artinya seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi. Dan kalau bicara kebutuhan hidup dan kita pandai melihat kebutuhan hidup, sungguh yang kita miliki sekarang jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Contoh, untuk hidup kita butuh pakaian. Kira-kira untuk hidup itu kita butuh berapa pakaian? Tolong dijawab. Supaya jangan ana bicara dengan orang yang
dengan orang yang tidak menjawab begitu. Kira-kira kita butuh berapa pakaian untuk hidup? 7. Setiap hari satu jenis pakaian. Satu hari, hari Senin, pakaian Selasa, pakaian Rabu, pakaian Kamis, pakaian Jumat, pakaian Sabtu, pakaian Ahad. 7. 2 bisa nggak untuk hidup? Cukup nggak untuk hidup? Cukup juga ya. Karena itu ada sahabat yang hidupnya hanya 2 pakaiannya. Yang ini lagi dicuci, ini dipakai. Ini dipakai, ini dicuci. Baiklah, kita terima 7 pakaian untuk hidup. Tiap hari butuh satu jenis pakaian. Pakaian antum ada berapa? Satu lemari. Satu lemari. Setengahnya itu yang tak terpakai. Setengah lemari, setengahnya yang tak terpakai itu. Subhanallah. Kita hidup butuh sendal. Kira-kira untuk sendal hidup berapa kali? Berapa sih kita butuh sendal? 1. Sendal antum ada berapa? 2. Satu orang. 2. Saya 2. 2. Sudah lebih daripada cukup. 3, lebih lagi. Ada orang yang punya sendal sampai 5, 6, 7, 8. Antum butuh makan setiap hari berapa piring? 3, kebanyakan. Makanya sakit. Terlalu banyak makan nasi. Pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Insya Allah umur 60, umur 50, umur 45, umur 50, umur 45 atau 50 sakit gula sudah itu. Karena terlalu banyak makan nasi. Sebenarnya kebutuhan nasi nggak banyak. Antum hanya butuh sekitar 1,5 piring sehari. 1 piring untuk siang, setengahnya menjelang Isya. Pagi jangan makan nasi. Kalau 3 piring sudah terlalu banyak itu. Kesanggupan antum sekarang menyiapkan nasi berapa piring sehari? Ini ketika kita bicara kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Allah bagi rata, syuf. Antara orang kota dengan orang desa sama. Antara orang kaya dan kata orang miskin, yang menurut orang sekarang orang miskin hampir sama. Hampir seluruh orang miskin bisa hidup 3 piring sehari dan semalam. Kecuali hanya segelintir kecil manusia yang sangat-sangat miskin, dan itu tidak seberapa dibanding jumlah semua manusia yang hidup di permukaan bumi. Belum lagi kita bicara garam. Garam adalah kebutuhan hidup. Lihat bagaimana Allah membagi rata antara kebutuhan hidup soal garam dengan kota dan desa. Sama. Kita orang miskin, kita orang kaya menurut pandangan manusia, sama. Kebutuhan kita terhadap garam sama Allah siapkan. Nggak ada yang kurang. Kebutuhan terhadap air, sama. Kebutuhan terhadap oksigen, sama. Kebutuhan terhadap apa lagi? Terhadap istri? Antum butuh berapa sih istri dalam hidup? 1, sudah punya? Alhamdulillah. Yang belum punya kita doakan cepat-cepat punya. Karena memang butuh 1 istri, minimal 1 istri kebutuhan. Ya. Yang punya istri 2, katakan alhamdulillah. Yang 3, yang 3 masya Allah. Kebutuhan istri 1, Allah siapkan seorang istri, alhamdulillah sudah ada kebutuhan cukup. Yang menjadi permasalahan, sering jadi permasalahan adalah kita merasa keinginan adalah kebutuhan. Belajarlah untuk membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kalau kita pandai melihat yang mana kebutuhan hidup, kita pasti pandai melihat bahwa nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Dan tidak jarang orang yang kita katakan orang desa jauh mendapatkan kenikmatan itu lebih daripada orang kaya yang hidup di kota.
Karena ternyata orang desa, walau dia berjalan kaki, walau dia ke sawah dan ke ladang, sehat sampai umur 75 tahun. Dan orang kota umur 40 sudah mulai stroke. Karena setiap hari makan yang tidak sehat, hidup di AC, duduk dari pagi sampai petang, penuh dengan problematika pekerjaan, stres yang tinggi. Sehingga ternyata kesehatan orang desa jauh lebih hebat daripada kesehatan orang kota. Itu artinya nikmat Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada nikmat Allah kepada orang yang dipandang orang kaya itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pertama ini, kita ingin menyampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita pandai membedakan antara yang mana kebutuhan hidup dengan yang mana keinginan hidup. Soal keinginan, disitulah manusia menjadi kaya atau miskin menurut pantauan syariat. Yang mana pantauan syariat ini sangat berbeda dengan pandangan manusia. Kalau menurut pandangan manusia, orang kaya itu adalah orang yang banyak harta, orang yang rumahnya gedung, orang yang kendaraannya banyak, perusahaannya banyak, dana di rekeningnya banyak. Itu yang menurut pandangan manusia orang kaya. Namun pandangan syariat tidak seperti itu. Pandangan syariat, siapa orang yang kaya adalah hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah kaya itu ketika engkau punya harta yang banyak. Bukan itu yang kaya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya di dalam hati dan jiwa. Sesungguhnya kaya adalah kaya di dalam hati dan jiwa. Itu yang kaya dalam pandangan syariat. Maka semua kita sekarang punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang terkaya di antara kita. Karena kesempatan itu Allah bagi sama untuk menjadi orang kaya dalam makna syariat, dalam kacamata syariat. Naam, dalam pandangan kaya manusia, dunia bisa jadi berbeda. Semua kita tidak punya kesempatan yang sama untuk itu. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah lapangkan rezeki kepada sebahagian yang orang yang Allah inginkan, dan Allah sempitkan rezeki kepada sebahagian orang yang Allah inginkan. Memang tidak dibagi sama. Namun itu manakala dipantau dari kacamata manusia, soal kaya dalam kacamata manusia. Namun kaya dalam kacamata syariat, semua kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi manusia terkaya yang ada di antara kita sekarang. Masalahnya bukan ada pada harta. Masalahnya ada pada hati. Menjadi seorang hamba yang bersyukur, itu kata kuncinya adalah pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Ketika seseorang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, dia akan bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang ia lihat itu. Namun ketika seseorang tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mudah baginya untuk memiliki sifat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmat itu. Bagaimana dia akan bersyukur sementara dia tidak pandai melihat itu sebagai rahmat dan nikmat? Sering ana mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat,
Dimanapun Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan anak untuk berbicara tentang syukur, bahwa kata kunci untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kita harus belajar, dan belajar. Kita harus berlatih, dan berlatih untuk pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Dan jangan tertipu dengan harta semata. Karena manusia kalau tidak melihat, kalau tidak mengikuti tuntunan syariat, Al-Quran dan hadis tentang melihat mana manusia kaya, maka dia akan terperosok kepada kacamata manusia dalam melihat kaya, yaitu harta. Orang yang banyak harta itu yang menurut dia orang kaya, padahal tidak. Justru ada kemungkinan orang yang banyak harta dialah orang yang paling miskin. Karena jiwanya tidak pernah puas. Maka untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dibutuhkan sifat mahir untuk melihat rahmat dan nikmat Allah. Pernah kita sampaikan dan sering kita sampaikan, ada orang punya uang 50 miliar. Saya ingin bertanya kepada penduduk kampung pulau apa? Petong. Cara pengucapannya benar belum? Petong. Sudah benar? Atau P-nya dipelankan? Petong gitu. Yang mana yang benar? P-nya jelas apa? Petong. Ya. Tolong yang menjawab penduduk pulau Petong. Tamu jangan jawab. Uang 50 miliar dimiliki oleh seseorang, banyak tidak? Banyak tidak? Banyak ya? 50 miliar banyak? Banyak. Masya Allah. Baik. 50 miliar itu banyak. Menurut ana, 50 miliar itu sedikit. Kenapa ana katakan sedikit? Karena ana punya yang jauh lebih mahal, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi nilainya dari 50 miliar itu. Maka menurut sana 50 miliar itu sedikit. Bapak dan Ibu penduduk Pulau Petong, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekarang punya mata? Punya mata? Punya. Mau enggak Bapak dan Ibu, mata Bapak dan Ibu dibeli orang 50 miliar? Mau enggak? Hah? Ada yang mau tunjuk tangan? Biar kita bawa ke Jakarta. Diambil kedua bola matanya, dibayar 50 miliar. Mau tidak? Tidak mau. Baik, tidak jadi orang beli mata, orang mau beli lidah. 50 miliar. Diambil lidah kita dari pangkalnya, dibayar 50 miliar. Mau tidak? Enggak mau. Pernahkah kita memandang, pernahkah kita melihat bahwa mata kita ini jauh lebih mahal daripada 50 miliar itu? Pernahkah kita melihat, pernahkah kita memandang lidah kita ini lebih mahal daripada 50 miliar itu? Pernahkah kita berkeyakinan, pernahkah kita menghayati bahwa kaki dan tangan ini kita lebih mulia daripada 50 miliar itu? Jangankan kaki dan tangan, jari jemari kita yang 10 ini lebih mahal daripada 50 miliar itu. Karena saya yakin tidak akan ada orang berakal yang sehat akalnya, sehat logikanya, yang mau jari jemarinya dipotong semuanya, kemudian diberikan kepadanya 50 miliar. Ternyata 50 miliar itu berhadapan dengan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka yang Allah berikan kepada kita, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau ada orang membeli lidah kita 100 miliar, kita tidak akan jual. Kalau ada orang membeli mata kita 100 miliar, kita tidak akan jual.
Kalau ada orang membeli kaki dan tangan kita 100 miliar, kita tidak akan jual. 1 triliun. Kalau ada orang membeli jantung, antum mau jual nggak? Nah, 1 triliun orang mau beli jantung, antum mau jual nggak jantung itu? Nampak di sini bahwa yang kita punya jauh lebih banyak daripada 50 miliar itu. Ternyata yang Allah siapkan untuk kebutuhan hidup kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Yang kita inginkan itu sebenarnya tidak seberapa. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan, kata Allah dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi kepada manusia, kehidupan dunia itu, kenikmatan yang ada di dunia itu sedikit. Kesalahan kita banyaknya adalah ketika melihat kekayaan itu, harta dunia itu, disitulah letaknya sesuatu yang besar. Padahal nggak ada apa-apanya. Manakala dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kebutuhan hidup. Siapa yang mau menjual paru-parunya 1 triliun? Siapa yang mau menjual tulangnya semua diambil 1 triliun? Bagaimana kita hidup tanpa tulang? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah ini, dan kita selalu memandang yang banyak itu 1 triliun, 1 miliar, yang banyak itu 2 miliar, ketika itulah kita tidak akan pernah pandai menjadi hamba yang bersyukur. Melihat mobil yang harganya 1 miliar, mata kita terbelalak. Wow. Padahal mata yang dengannya kita melihat mobil itu berjuta-juta lebih mahal daripada mobil itu. Mata yang dengannya kita melihat mobil itu berjuta-juta lebih mahal daripada mobil yang kita lihat dengan mata. Namun kesalahan manusia adalah mata dia tidak lihat sebagai rahmat dan nikmat Allah yang besar, mobil 1 miliar dia lihat sebagai rahmat dan nikmat Allah yang besar. Salah lihat, salah pandang. Pernahkah kita menghayati, pernahkah kita meresapi bahwa air minum, air putih, air minum itu lebih mulia daripada kursi kepresidenan? Jauh lebih penting daripada menjadi presiden. Coba kalau Allah berikan kita pilihan, boleh jadi presiden, nggak boleh dapat air minum. Boleh dapat air minum, nggak akan jadi presiden untuk seumur hidup. Kira-kira kita pilih mana? Hah? Akal sehat mengatakan lebih baik air daripada presiden. Biar ada jadi presiden seumur hidup, yang penting saya dapat air. Tidak akan ada orang mau jadi presiden kemudian tidak boleh dapat air. Bahkan mungkin garam juga seperti itu. Kalau kita diberikan pilihan bisa jadi presiden tapi nggak boleh dapat garam, atau bisa menikmati garam sampai akhir hayat namun tidak akan pernah menjadi presiden untuk selama-lamanya, mungkin orang akan memilih garam daripada jadi presiden. Ngapain jadi presiden hambar hidup? Semua yang dimakan hambar. Jadi saya ingin mengatakan, sebenarnya rahmat dan nikmat Allah yang Allah siapkan dalam kebutuhan hidup kita sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Cuman permasalahannya kita tidak melihat. Kalau kita bolak-balik Al-Quran, ma'asyiral muslimin dan muslimat, dan kita baca dalam puluhan ayat Allah bicara air. Wa anzalna minas sama'i ma'an thajjaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran Allah bicara nikmat air yang hampir kita lupakan itu sebagai rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar.
Namun kita mengira kursi kepresidenan adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Ternyata tidak. Kenapa Allah mengulang-ulangnya dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran dan tidak pernah menyebut menjadi raja itu adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar? Karena memang tidak ada bandingnya antara kursi kepresidenan dengan air. Karenanya Allah berpuluhan ayat bicara air. Dan Allah tidak pernah menyebut satu kursi kepresidenan. Allah tidak pernah menyebut kerajaan itu sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Memang Allah di dalam hadis Nabi memuji seorang pemimpin. Namun bukan sembarang pemimpin yang dipuji oleh Nabi SAW. Yang Nabi puji adalah imamun adilun. Seorang imam yang adil. Seorang imam yang tidak zalim. Seorang imam yang tidak berlaku zalim. Sehingga benar-benar kepemimpinannya diarahkan kepada apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan mana kepemimpinan itu sekarang? Mari kita kembali kepada apa yang ingin Anda katakan tadi di awal, bahwa mari kita pandai melihat kebutuhan hidup dan keinginan hidup. Dan jangan pernah mengira kebutuhan hidup ini tidak mahal. Mahal dia. Dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibanding jantung. Dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibanding nikmat air. Dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibanding nikmat oksigen. Dunia beserta isinya tidak apa-apanya dibanding nikmat garam. Dunia beserta isinya tidak apa-apanya dibanding nikmat darah. Dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibanding nikmat tulang. Dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibanding nikmat pankreas, nikmat ginjal, nikmat otak. Yang diberikan oleh Allah, kita tetap menjadi orang sehat, tidak menjadi orang gila. Dan lebih daripada semua itu, dunia beserta isinya tidak apa-apanya dibanding nikmat diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan akal tadi, bahkan jantung tadi, paru-paru tadi, pankreas tadi, hati tadi, semuanya tidak ada apa-apanya dibanding nikmat Al-Quran yang Allah turunkan, dibanding nikmat Rasul yang Allah utus mengajarkan kepada kita mana jalan menuju Allah, mana jalan menuju ridho Allah, mana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita merasa itu? Pernahkah kita menghayatinya? Pernahkah kita menghadirkan begitu besarnya nikmat Al-Quran yang Allah turunkan, begitu besarnya nikmat Rasul yang Allah utus? Kalau begini kita memandang, maka insya Allah segemerlap apapun dunia manusia, kita tidak akan pernah merasa itu besar. Cobalah lihat sekarang. Manusia sangat tertipu dengan poin yang satu ini. Dia mengira harta segala-galanya harta. Sehingga berita yang heboh itu bicara harta manusia. Si Anu membangun rumah 7 triliun. Si Anu membangun rumah 200 miliar. Si Anu membangun petinju ini punya harta sekian, pemain bola ini punya harta sekian, kontraknya seminggu sekian miliar. Itu yang menjadi pembicaraan manusia sekarang. Mana mereka bicara oksigen? Mana mereka bicara lidah? Mana mereka bicara darah? Mana mereka bicara hal-hal yang dimiliki oleh manusia yang jauh lebih mahal daripada semua yang ada itu? Maka perlu untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur adalah orang yang berlatih dan berlatih. Kita kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, kita harus berlatih dan berlatih untuk pandai melihat mana rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa itu. Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak sanggup menghitungnya, saking banyaknya, nggak sanggup menghitung. Tapi sering manusia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya nggak seberapa. Padahal Allah mengatakan tidak sanggup dihitung. Tapi dia merasa tidak ada apa-apanya nikmat itu. Kira-kira yang salah Allah atau manusia? Manusia. Allah mengatakan nggak sanggup dihitung saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kenapa kita memandang tidak ada apa-apanya? Hanya karena kita tidak punya sepeda motor lalu orang punya mobil?
Hanya karena kita tidak punya rumah lalu orang punya rumah mewah? Hanya karena kita tidak punya perusahaan lalu orang punya perusahaan 2, 3, 4, 5 dengan 500, 600 karyawan? Apakah dengan itu kita merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sedikit sementara apa yang Allah berikan kepada orang banyak, dan tidak bertemu bagi kita apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, nikmat yang sangat banyak yang tidak sanggup untuk kita hitung itu? Maka pandailah bersyukur, dan kata kunci untuk hamba yang bersyukur adalah selalu pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Kata para ulama, dinukil oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ulama-ulama terdahulu sampai selalu menghayati setiap tarikan nafasnya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Setiap tarikan nafas itu rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Ketika kita masih punya alat untuk mengambil oksigen yang ada di udara, dan oksigennya masih ada, dan kita masih punya alat yang sehat untuk mengambil oksigen itu di udara, itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Kalau sudah kita tidak sanggup lagi untuk melakukan itu sehingga harus ditransfusi, dimasukkan ke dalam oksigen, tahulah kita berapa mahalnya oksigen itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Dan ketika seorang hamba pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan sayang kepadanya, dan Allah akan tambahkan rahmat dan nikmat kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum, namun kalau kalian kufur nikmat, dicurahkan rahmat dan nikmat namun tidak disyukuri, maka inna adzabi lasyadid. Adab yang kusiapkan untuk orang-orang yang seperti ini adalah adab yang sangat pedih. Dan betapa banyaknya orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Keluarlah kita daripada kelompok manusia-manusia yang seperti itu. Ketika mata kita masih terbuka dan bisa melihat segalanya, itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang besar. Ketika tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa dilangkahkan, itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang besar. Lidah kita masih bisa berucap, adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar. Telinga kita yang masih bisa mendengar suara, adalah rahmat dan nikmat Allah yang besar. Allah bisa saja loh. Karena kita tidak bersyukur, Allah cabut nikmat mata, Allah cabut nikmat telinga, Allah cabut nikmat lidah, Allah cabut nikmat tangan. Bisa apa kita? Kaki dan tangan Allah cabut nikmatnya, walau dia ada tapi nggak bisa digunakan. Allah cabut nikmat mata, Allah cabut nikmat telinga, Allah cabut nikmat pendengaran. Mau apa kita? Bisa apa kita? Dengan mata tidak bisa melihat lagi, dengan telinga yang masih ada tapi tidak bisa mendengar, dengan lidah yang masih ada di dalam mulut namun tidak bisa diucapkan lagi untuk mengucapkan kata-kata, kaki dan tangan yang masih ada namun tidak bisa untuk melangkah. Bisa apa kita dengan itu? Kita akan menjadi seonggok daging, sampah masyarakat. Kita akan menjadi seonggok daging, beban untuk orang lain. Maka pandailah bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya bahagian bahasan kedua kita tadi antara kaya dan miskin. Orang yang selalu melihat rahmat Allah itu adalah rahmat yang besar. Anugerah Allah yang Allah berikan dalam kebutuhan hidup adalah anugerah-anugerah yang tiada tara. Dia akan selalu merasa tidak pernah miskin. Dia tidak pernah merasa kekurangan. Semuanya lengkap. Semua Allah siapkan lengkap, nggak ada yang kurang. Itulah dia Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau yang bersahaja, yang menurut kita sekarang di bawah garis kemiskinan,
Menurut kita sekarang di bawah garis kemiskinan karena 3 bulan nggak pernah masak apa-apa karena tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang akan dimasak. Itu menurut kita adalah orang miskin. Luar biasa pada zaman kita sekarang menurut kacamata pandangan manusia. Namun Rasulullah itu adalah orang paling kaya di permukaan bumi. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling pandai melihat bahwa seluruh rahmat dan nikmat Allah ini teramat besar. Sehingga beliau melakukan ibadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Sampai Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar itu, beliau bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah. Sampai berdiri sholat bengkak kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bengkak kaki berdiri itu tidak akan mungkin kecuali karena berdirinya terlalu lama. Sehingga darah yang turun ke kaki yang akan berbelok lagi ke atas terhadang. Sehingga terjadi penumpukan darah. Karena ada jalur darah ke kaki. Sesampai di kaki dia akan muter. Bagaikan aliran sungai yang akan memutar arah. Ketika dia diinjakkan terus, dalam waktu yang lama, darah yang mau turun itu ngadat. Sehingga terjadi penumpukan, terjadi pembengkakan. Rasulullah SAW sholat malam hatta sampai kedua kakinya bengkak. Saya belum pernah melihat orang yang sholat sampai kedua kakinya bengkak. Kalau melihat orang yang bekerja terlalu lama sehingga kakinya bengkak ada. Atau orang yang di dalam mobil terlalu lama tidak digerakkan sehingga kakinya bengkak ada. Banyak. Tapi yang sholat sampai bengkak kaki belum pernah ada. Yang ana tahu belum pernah lihat. Walau dalam sejarah kehidupan manusia ada. Ada orang-orang saleh dari biografi ulama terdahulu yang sholat sampai bengkak kakinya. Tapi di zaman sekarang belum kita temukan. Belum ada biografi seorang yang seperti itu, atau karena kita tidak tahu, sementara ada, namun kita tidak tahu. Manusia sekarang saja suruh berdiri sholat fardu saja, banyak yang tidak mau. Bukan tidak bisa, bisa, tapi dia tidak mau. Ketika ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa ibadah yang demikian teramat diberat-beratkan? Bukankah engkau adalah orang yang telah Allah ampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Kenapa harus seperti ini? Ibadahnya terlalu berat sampai kaki itu bengkak. Kata Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Rabb-Nya? Maka ibadah beliau yang sangat banyak itu untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang beliau rasakan sangat banyak. Walau kehidupan beliau sangat sederhana. Akan tapi beliaulah orang yang paling kaya karena jiwanya kaya. Hatinya kaya. Sering Rasulullah SAW itu ketika pulang, kebiasaan Rasulullah SAW setelah sholat subuh, duduk di masjid sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, baru beliau keluar dari masjid dan masuk rumah. Setelah waktu duha datang, sering Rasulullah bertanya kepada istrinya, apakah ada yang mau kita makan pagi ini? Kata istrinya, enggak ada. Memang enggak ada yang mau dimakan. Enggak ada yang mau dimasak, untuk dimakan enggak ada juga. Coba kita pulang ke rumah kita sekarang, ada yang mau dimakan? Istri kita nanya, mau apa? Mau risoles? Mau bakwan? Mau nasi goreng? Mau apa? Mau pempek? Mau lontong? Lengkap, semua ada di kulkas, tinggal dipanaskan. Lengkap. Rasul kita pulang nggak ada yang mau dimakan. Nggak ada yang mau dimakan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Hatta yang mau dimasak pun nggak ada.
Apakah Rasulullah merasa hidupnya kurang? Enggak. Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa. Boleh orang memulai puasa dengan niat puasa walau matahari telah terbit dengan syarat puasa sunnah. Namun kalau puasa wajib tidak boleh. Niatnya sudah harus dari sebelum waktu subuh. Karena Nabi kita SAW mengatakan, malam yubayyitil an-niyah qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niatnya sebelum sholat subuh, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Untuk puasa sunat boleh. Jam 12 antum niat puasa sunat, boleh puasa sunat ketika itu. Dengan syarat sampai dari waktu itu sampai di bawah sebelum waktu subuh. Dari waktu subuh sampai jam 12 itu belum ada makan apa-apa. Itu untuk sholat sunat, boleh. Masuk untuk puasa sunat boleh, puasa wajib nggak boleh. Harus dari sebelum fajar sudah harus ada niat besok puasa wajib. Apapun jenis puasa wajibnya. Puasa kafarat kah, puasa nazar kah, puasa qadha kah, puasa Ramadan kah. Harus dari malam. Harus dari sebelum fajar. Kembali kita kepada yang tadi, Rasulullah kita sering sekali nggak makan. Rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Hasan Al-Basri, kalau kita jinjit itu nyentuh atapnya, nyentuh plafonnya. Dan Hasan Al-Basri seorang ulama di kalangan tabi'in yang hidup bersama para sahabat namun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam biografi hidup beliau memang tubuh beliau agak tinggi daripada rata-rata manusia ketika itu. Ketika beliau jinjit itu menyentuh plafonnya rumah Rasulullah SAW. Rendah. Ketika Rasulullah SAW sholat di kamar, kalau sholat di kamar, nggak ada tempat kosong untuk sholat. Kalau di kamar sholatnya, nggak ada tempat kosong untuk sholat. Betul-betul kamar itu hanya untuk tidur suami istri. Nggak ada tempat kosong untuk sholat. Sehingga ketika beliau sholat, tidak ada tempat untuk meletakkan wajah untuk sujud menghadap Allah kecuali tempat di mana kaki Aisyah radhiyallahu anha berada. Itu kamar Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya itu ketika Rasulullah mau sujud, Rasulullah colek dulu Aisyah. Dengan colekan itu Aisyah melipat kakinya. Rasulullah sujud di situ, di tempat di mana Aisyah meletakkan kaki. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, Aisyah kembali bentangkan kakinya sampai tertidur lagi. Ketika Rasulullah mau sujud, colek lagi. Aisyah lipat lagi kakinya. Dan ini menunjukkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, suami istri tidak membatalkan wudu. Karena Rasulullah mencolek kaki istrinya. Yang mana suami istri tidak mahram. Suami istri tidak mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah. Justru karena tidak mahram boleh menikah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha bisa tertidur lagi ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran? Karena memang sholat tahajud Rasulullah ayatnya panjang-panjang. Beda kalau kita yang sholat tahajud. Istri kita nggak bisa tidur. Tiap sebentar sujud lagi karena ayatnya inna a'tainakal kautsar wal asri innal insana lafi khusr. Panjang-panjangnya sabbihisma rabbikal a'la. Nggak bisa tidur istri kita, kena colek bentar kena colek lagi. Tapi alhamdulillah belum ada di antara kita yang kamarnya sebegitu sempit sehingga tidak perlu colek-colek istrinya untuk sujud. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa menjadi orang kaya itu bukan harta. Menjadi orang kaya itu adalah orang yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan menghayatinya sebagai rahmat dan nikmat yang tiada tara dan hidup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu yang dari awal anak katakan angan-angannya tidak panjang. Jangan panjangkan angan-angan. Kalau orang yang hidupnya panjang angan-angan, miskin terus. Ada orang yang saya tahu, tapi dahulu apakah sekarang sudah tobat atau tidak, anak tidak tahu. Dia ingin
Sebelum wafat, dia punya kebun sawit 5.000 hektar. Dia katakan kalau sudah punya kebun sawit 5.000 hektar, baru saya merasa tenang. Khawatirnya, baru 4.995 hektar sudah meninggal gitu. Tinggal 5 hektar lagi. Khawatirnya. Kalau cita-cita begitu panjang, nggak pernah kecapaian, miskin terus. Maka orang muslim itu sifatnya pendek angan-angan. Cita-citanya tuh nggak panjang. Singkat aja. Ketika mau beli mobil, rasa-rasa kemudian akan dapat uang, beli mobil, cita-citanya nggak panjang. Cita-citanya pengen mobil Carry. Cita-citanya Carry aja. Ternyata begitu dapat mobil Camry, beda satu huruf, dia akan merasa luar biasa dapat mobil Camry. Karena cita-citanya Carry. Beda dengan orang cita-citanya Lamborghini, dapatnya Camry. Jauh sekali belum dapat, miskin terus. Karena dia cita-citanya Lamborghini. Cita-citanya Jaguar, cita-citanya mobil-mobil mahal itu yang miliaran, dapatnya cuman Camry yang harganya 400 juta. Miskin terus. Padahal yang tadi yang cita-citanya Carry, dapatnya Kijang, sudah merasa kaya. Karena cita-citanya cuman Carry, padahal dapatnya cuman Kijang 97, Kijang 98. Dia sudah merasa, Masya Allah, nikmat Allah begitu besar. Sementara yang tadi dapat mobil Camry, apa ini mobil ini nggak enak gitu. Karena dia maunya nggak itu. Ini contoh orang yang punya angan-angan panjang, hidupnya akan merasa selalu kurang dan selalu miskin. Dan orang yang panjang angan-angannya tidak panjang. Angan-angannya singkat di dunia ini. Mereka lah orang yang akan gampang untuk bahagia. Mari kita mendidik diri kita, mendidik hati kita untuk menjadi orang-orang yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, sehingga dengannya kita pandai bersyukur kepada Allah, dan kita selalu merasakan bahwa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Oksigen yang puluhan tahun kita hirup, mata yang puluhan tahun kita gunakan, lidah yang puluhan tahun kita gunakan, hati, jantung, darah yang puluhan tahun kita gunakan. Bahkan di saat kita tidak sadar alias orang mati dalam kehidupan, yaitu tidur, jantung itu terus berperan, paru-paru itu terus bekerja, hati terus bekerja, darah naik turun 24 jam, tidak ada istirahat selama kehidupan kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai untuk melihat rahmat dan nikmat Allah, sehingga dengan itu kita pandai bersyukur kepada Allah dan selalu menjadi manusia kaya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.